kelompok sekian, sebutin nama satu-satu, ketua kelompoknya ini. Indrinya ada di situ. Dihadapkan dengan ketemu makhluk yang seperti itu. Kamu juga harus ikut. Nah, ketika unjukin ke kita, ke saya dan teman-teman guru, itu ada 2 orang di sana. Surupan. Langsung buat. Tiba-tiba dia datang. Ya, welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusan, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Selamat datang lagi di Tiba-tiba Dia Datang. Dan kali ini gue datangan seorang tamu dari Indramayu, di mana dia membagikan cerita nih soal kesurupan massal. Mas Syarif, selamat datang Mas Syarif di Tiba-tiba. Oh ya, ini kesurupan massal. Ya, betul Mas. Di mana nih kejadiannya, di perkemahan kah? Di atau perkemahan. Di perkemahan tuh. Ini tahun berapa kejadian? Akhir 2018. 2018. Waktu itu Mas Syarif sebagai apa di situ? Jadi pembina ceritanya. Oh, pembinanya. Ya, pembina. Oh, menarik nih. Tahan lo Mas. Oke, siap. Dan kita nggak usah lama-lama lagi nih, gue penasaran nih, kenapa kok bisa terjadi sebuah kesurupan massal di perkemahan itu ya? Betul. Langsung aja mode horor aktif. Nah Mas Syarif, itu gimana di tahun 2008 berkemah ya, di daerah mana itu kalau boleh tahu? Di Majalengka. Oh, di Majalengka berkemah, terus kok bisa ada kesurupan massal, itu gimana ceritanya? Sebenarnya ceritanya itu gara-gara satu anak yang bisa dibilang indigo lah. Oke. Ya, dia katanya punya kelebihan kayak gitu kan. Gara-gara hacking, kemudian dia hilang tuh. Kalau hacking kan per kelompok itu Bang. Dia keluar satu malam. Nah, menurut cerita dia itu masuk ke alam jin. Alam jin. Ya, udah mah hackingnya malam, kemudian dia masuk ke alam jin. Itu panitia, guru, seluruh teman-temannya panik waktu itu. Coba ceritain dari awal Mas. Coba. Siap. Itu spoiler tadi ya. Spoiler dulu ya, boleh. Jadi ceritanya gini Mas Jo. 2018 akhir itu kebetulan saya diminta. Kalau saya kan memang ada tim. Saya dan teman-teman saya punya tim untuk biasa ngelatih anak-anak SMA, SMK, SMP untuk kegiatan perkemahan gitu kan. Nah, di akhir 2018 di bulan Desember itu kebetulan saya diminta salah satu sekolah, nggak usah saya sebut lah ya. Ya, karena nggak usah. sensi banget. Diminta untuk melatih membina mental anak-anak itu. Kurang lebih ada sekitar 350 peserta. Semacam latihan inilah ya, leadership gitu ya, kepemimpinan. 350 peserta itu banyak banget Mas. Iya. Pusing juga itu ngelatihnya. Nah, singkat cerita, tibalah di tempat perkemahan waktu itu. Dari awal berangkat, memang kalau boleh dibilang agak aneh juga. Kenapa dibilang aneh? Jadi ketika berangkat, mereka kan pada naik truk tuh. Itu yang namanya mobil truk, ban pecah itu hampir 7 kali Mas. 7 kali bannya pecah? Ya. Jadi ada 5 truk, itu 5-5-nya kena jatah ban pecah semua. Kok bisa? Ya nggak tahu. Kalau kata orang tua ya waktu itu kan ada di depan, diundur aja kegiatan kemahnya. Oke. Tapi karena memang program sekolah gitu kan, pihak sekolah udah ACC, ya nggak bisa, lanjutin aja. Jalan truk yang bawa barang tuh, logistik, pecah itu. Telepon, ini gimana? Pecah, ya udah biarin dulu, lanjut gitu kan, pihak sekolah. Belum nyampe 1 kilo udah pecah lagi tuh mobil yang sama. Nah, kemudian di pihak sekolah itu kan ada sesepuh tuh. Jadi kalau kata sesepuhnya, nggak usah dilanjutin. Udah nggak beres nih ya? Udah nggak beres, itu pasti terjadi yang aneh-aneh. Cuman kan tadi karena program sekolah nggak bisa ditunda, anak-anak udah naik truk semua gitu kan Mas Jo. Dan juga perkemahan udah di booking gitu kan. Ya akhirnya mau nggak mau jalan. Itu ban pecah karena nginjek paku atau pecah gitu aja? Pecah gitu aja. Oh. Nggak ada trigger kena batu atau apa, pecah aja. Dan itu pecahnya ketika sudah naik di di pegunungan. Kan logistik kan duluan tuh Mas. Iya. Logistik kan duluan, baru anak-anak rombongan peserta. Itu yang pertama mobil bawa logistik tuh 2 kali pecah. Kemudian yang mobil bawa anak-anak pecah semua tuh, satu, kebagian semua pokoknya mobil truk itu. Dibilang nggak usah dilanjutin tapi tetap dilanjutin. Nah terus sampai di bumi perkemahan
Sampai di bumi perkemahan, biasanya kan di bumi perkemahan itu ada kuncennya. Ada kuncennya nih. Kita minta izin dulu biasanya kan. Ada izin sama sesepuh situnya kan. Nah, kata kuncen situnya, ini kalian ada bawa sesuatu katanya. Ngomong ke guru, kebetulan saya juga ikut di situ. Bawa sesuatu apa katanya? Ya kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu maksudnya apa nih, kita cuman bawa ya alat-alat untuk kemah, tenda gitu-gitu ya. Tenda biasa, nggak ada yang aneh gitu. Akhirnya dapat warning juga dari sesepuh desa itu. Pokoknya kalau di sini dijaga omongannya, ya biasalah standar gitu kan. Jaga omongan, jaga sikap, jangan jangan sombong gitu. Karena kalian itu ada bawa sesuatu. Sampai kegiatan kemah upacara pembukaan dimulai pun masih bingung kita bawa sesuatu apa. Pihak guru pun bingung gitu mas, nggak tahu apa katanya. Singkat cerita lanjut lagi, buka upacara pembukaan normal biasa gitu, pembagian kelompok. Cuman karena memang kita juga semi militer ya, karena dari resimen mahasiswa, semi militer, akhirnya kan ya militer gimana mas, keras gitu kan, komando apa segala macam. Dari situ ada salah satu anak yang pingsan tuh. Karena ini ya mungkin nggak kuat, ya stres atau apa ya, depresi lah. Kemungkinan anak ini di rumahnya memang bermasalah juga dengan orang tuanya. Kan bina mental kan namanya ya, mendidik mental mereka. Ketika dipres dia pingsan tuh, kemudian nangis, dikira kesurupan, ternyata histeria. Bukan kesurupan. Bedanya kesurupan sama histeria? Nah, kalau histeria dia lebih cenderung nangis. Nangis tantrum. Kalau kesurupan biasanya dia jadi sosok lain tuh. Nangis dulu, kemudian jadi sosok lain. Nah, kalau yang saya lihat ketika itu, kebetulan waktu itu juga saya sudah menjadi praktisi ruqyah gitu kan ya. Makanya saya diminta ikut. Nangis, cuman teriak-teriak aja, histeris gitu. Saya bilang, oh ini mah nggak apa-apa, ini nggak ada nggak ada sangkut pautnya dengan penunggu sini gitu. Cuman dibantah tuh sama sesepuh perkemahan di situ, sama kuncennya, sama kuncen itu Mas Jo. Bilangnya, saya bilang juga apa, jangan bermain kasar, maksudnya kata-katanya gitu loh kan, jangan, kan kalau militer keras gitu. Akhirnya kan begini, saya kasih pengertian tuh bahasa Sunda waktu itu, Pak, ini memang sudah standar SOP lah kalau di kita kan. SOP-nya seperti ini, anak-anak nangis begini nggak apa-apa, itu mental mereka supaya terbentuk pada waktu itu. Kalau pihak sekolah mah nggak tahu-tahu tuh Mas Jo. Ketika sudah upacara pembukaan, sudah serah terima ya, semuanya dipegang sama tim saya, tim kita gitu. Ada 12 orang. Dari situ anak-anak yang lain udah pada ngeliat, wah ini ada apa ini. Ketika kan kuncen datang gimana sih, pakai pakaian yang bokris. Iya, enggak bokris juga sih. Maksudnya mencirikan banget gitu loh kan. Dia pakai yang serba hitam, ya saya juga pakai hitam tapi pakai kayak gitulah pokoknya, agak angker gitu kan. Jangan Mas Syarif kuncennya. Bukan. Pingsan, nangis, kemudian dia pingsan. Saya sadarin, saya tanya, masih mau ikut latihan apa enggak? Masih Pak katanya. Ya udah, tadi kamu kenapa? Enggak apa-apa. Ternyata bener, inget ibu di rumah, ternyata ibunya lagi berantem sama bapaknya. Akhirnya bener kan, ini enggak ada sangkut pautnya dengan mistis gitu Bang Sajin. Cuman ketika ngomong begitu, bapak kuncinya udah cabut duluan. Makanya nggak tahu bapak kuncinya. Nah, hari pertama begitu. Hari malamnya nih kan dibagi kelompok tuh. Dibagi kelompok, dikasih tugas. Ya biasa anak-anak hacking ketika kemah dikasih tugas. Kamu di pos 1 begini, nanti pos 2 begini, pos 3 begini. Ada salah satu anak indigo, kita sebut namanya Indri aja ya. Tapi bukan nama asli Bang. Bukan nama asli. Indri. Si Indri ini dia peserta kelas 1 SMA waktu itu, 2018. Si Indri ini masuk ke salah satu kelompok yang memang perempuan semua sih. Karena kita sengaja start untuk hackingnya itu sore. Karena kita supaya malam itu masih ada di tengah hutan. Hackingnya sengaja kita bikin malam gitu kan. Kayak ini ya, jurit malam ya? Ya, mirip-mirip gitu, jurit malam kalau zaman kita dulu. Yang nggak tahu Mas Jo mungkin sempat ngerasain gitu nggak dulu? Untuk saya nggak pernah ikut. Jadi berangkat tuh habis maghrib. Setelah selesai sholat maghrib dijamak sama Isya, kemudian oke, kita berangkat. Jadi berangkatnya tuh per kelompok. Map kita sudah kasih, peta kita sudah kasih.
nanti kamu pos 1 harus begini, pos 2 materinya begini, pos 3 terus. Ada 5 pos waktu itu. Ditargetkan dari 350 peserta selesai itu jam 3 subuh. Itu selesai jam 3 subuh. Nah, berjalanlah waktu tes, jalan. Kan setiap kelompok yang pergi itu per 3 kelompok itu ditemenin sama satu pembina. Oke. Satu tim lah sama saya gitu kan. Jadi sengaja saya bawa HT untuk ngontrol gitu kan. Jadi 3 kelompok jalan di depan, ada satu pembina dari belakang gitu. Tapi mereka nggak tahu pembinanya ngumpet-ngumpet. Oke. Bawa HT gitu kan. Nah terus, sampailah di kelompoknya si Indri ini mas. Kelompoknya Indri. Pertamanya Indri juga nggak mau. Saya nggak mau ikut hacking atau jurit malam lah gitu kan. Loh kok kenapa? Saya takut, bahasanya gitu. Takut kenapa? Dari tadi sore katanya udah ada yang manggil-manggil nama saya. Tapi pada waktu itu ngomongnya bukan ke saya Mas Jo, ke teman saya yang perempuan, yang memang kan anak siswa perempuan dipegang sama perempuan juga kan. Nah parahnya si anak perempuan ini pembinanya teman saya ini nggak ngomong ke saya. Kalau waktu itu ngomong ke saya aja mungkin ya yang di belakangnya Indri itu saya gitu kan nemenin. Bisa dijagain tuh. Bisa dijagain. Nah akhirnya ya udah, kalau kamu nggak ikut hacking berarti kamu nggak bisa dapat kelulusan. Berarti kamu nanti tahun depan harus ikut kemah lagi dengan adik-adik kelas kamu. Konsekuensinya kan gitu kan. Karena memang perkemahan ini sifatnya wajib. Nah akhirnya ya sudah, mau nggak mau jalan. Apapun yang terjadi. Terpaksa gitu. Tuh ya. Paksa. Kasian sih pada waktu itu sempat mau nangis juga katanya. Tapi kan ya dikuatin sama teman-temannya tuh mas. Iya. Dikuatin, ayo Indri kamu bisa. Kalau kamu nggak ikut nanti kita juga gagal katanya. Karena kan jiwa korsa, komando satu rasa lah kayak gitu kan. Akhirnya jalan di pos 1 dicek tuh. Kan di pos 1 kan ada panitia ya. Panitia sama pembina. Pos 1 dikasih HT. Coba tolong itu si Indri ada nggak? Maksudnya kenapa nggak? Pos 1 aman, si Indri lewat. Pos 2 gimana? Pokoknya yang jadi concern tuh si Indri. Karena dari sekian banyak siswa, 350 siswa cuman si Indri aja tuh. Indri doang tuh yang apa sih istilahnya butuh perhatian khusus lah ya gitu kan. Pos 2 aman, ada si Indri. Nah di pos 3 ini yang jadi masalah. Pos 3 ini kan materinya kan suruh nyari ikat kepala berwarna merah tapi ditaruh di tempat lain gitu loh. Jadi satu kelompok itu isinya 10 orang bang. Nah 10 orang ini dikasih tugas, kamu cari ikat kepala warna merah malam di tengah hutan. Kan dipisah tuh. Ketika keluar semua anak-anak peserta tuh bawa senter satu-satu. Pas kelompoknya Indri ada yang dapat temennya. Oke dapat nih satu. Akhirnya kan oke ini dapat. Kumpul lagi. Ternyata Indrinya nggak ikut. Tuh kecolongannya tuh di situ. Dan yang jadi masalah ketika baris selesai di absen lagi kan? Iya, di absen lagi. Kelompok sekian, sebutin nama satu-satu. Ketua kelompoknya ini. Indrinya ada di situ, padahal bukan Indri. Itu yang jadi masalah tuh. Teman saya juga yang jadi pembina tuh. Ya nanti cerita di akhirnya nih ya. Itu jalan. Tapi temannya si Indri nih yang ikut satu kelompok temannya si Indri itu Indrinya kan diem, mukanya pucet gitu, disenggol dulu. Ngomong dong, maksudnya ngomong Indri gitu kan biar absennya jemput nama. Nama ada gitu. Itu disenggol, ngomong dong katanya. Indri gitu. Lemes gitu. Akhirnya dia ngomong tuh. Iya, angkat tangan. Indri. Panitia enggak curiga dong waktu itu. Ya udah jalan. Pos 4. Indri ada enggak? Ada. Tapi si teman saya yang sebagai pembina, bentar. Itu kayaknya Indri sakit deh. Karena kan mukanya udah beda tuh Mas. Pucet masih dingin gitu kan, sakit kali kan bilangnya gitu ya, kedinginan atau apa kan, ditanyain akhirnya, Neng kamu sakit? Nggak jawab, cuman giling-giling aja. Udah kalau sakit nggak apa-apa, pakai pita putih. Maksudnya pita putih itu tandanya nyerah gitu. Kalau peserta yang masih jalan kan pakai pita warna merah. Nah kalau sakit diganti pitanya warna putih, nanti langsung bisa dibawa pulang sama panitia gitu, malam di tengah hutan. Nggak mau, gilang-gilang aja.
nggak jawab nggak apa. Neng kamu kita putih aja, kasihan daripada nanti pingsan di apa namanya di hutan bikin repot semuanya kan. Masih gini sama temennya juga, Dandri kamu itu aja biar nanti selanjutnya kita yang beresin gitu. Indrinya masih gini, nggak ngomong. Pokoknya dari selesai pos 3, pos 4, pos 5 itu kata teman satu kelompoknya si Indri, dia nggak ngomong mas, diem aja. Ada materi halang rintang, ngerayap ya dia ngerayap tapi kayak robot gitu loh. Gerakannya tuh kayak robot, lemes kayak gitu-gitu. Di pos 5 terakhir tuh orang lintang tuh kan ada ngerayap, ngguling gitu kan, terus sambil lewatin apa aliran sungai gitu-gitu. Dia Indri begitu. Nah dari pos 5 sampai ke balik lagi bumi perkemahan itu kan jam 3 subuh tuh. Nah jam 3 subuh berangkat udah kondisinya basah semua. Pas nyampe di pos apa namanya di perkemahan itu kan dicek lagi. Pas dicek, ini kelompoknya Indri kok cuma 9. Oh, di absen lagi nih ya. Di absen lagi. Loh, Indri mana katanya? Tadi ada kok aja di sini. Temennya jam 3 subuh tuh mas. Tadi kamu di mana? Di sini Pak, ada Indri sama saya, kan di belakang, Indri paling belakang. Kalau nggak percaya tanya sama temen. Iya, ketua kelompoknya juga ngeyakinin. Ada tadi Indri di situ. Orang pas selesai di pos 5 Indri masih ada kok. Akhirnya dari situ ribut tuh. Pokoknya nggak mau tahu, cari sampai ketemu. Tapi itu belum terdengar sampai pihak guru tuh waktu itu. Cari, jadi muter balik tuh. Saya, teman-teman yang lain, teman-teman pembina gitu kan. Di hutan jam 3 subuh teriak-teriak nama Indri sambil pegang gini. Ya mungkin Mas Jo tahu sendiri lah di hutan jam 3 subuh gimana gelap gulitanya gelap. Gitu. Udah mah nyari orang, bukit gitu kan. Jalurnya terjal. Nggak ketemu mas, sampai pagi, sampai jam 8 pagi, sampai jam 9 siang gitu. Itu nggak ketemu juga. Nggak ketemu, jejaknya nggak ada tuh. Nggak ada mas. Itu teman-temannya udah pasrah, itu udah nangis, guru-gurunya juga udah bingung. Jadi gini, guru tuh ada yang sampai bener-bener muterin lagi tuh, ada 4 kali jalur hiking itu, padahal jauh banget. Nggak ketemu. Pos 1 tadi kamu terakhir ngeliat di mana? Di pos 5 tuh masih ada Indri. Jadi pos 5 tuh diputerin semua. Naik bukit ke atas, turun lagi. Nggak ketemu. Jam 8 sampai jam 8 pagi, jam 9 itu saya turun tuh mas. Saya turun dulu ke salah satu, bukan ke salah satu sih, sebenarnya nyari sesuatu di bawah gitu kan. Karena memang di atas tuh nggak ada sinyal waktu itu. Di gunung susah gitu kan. Susah sinyal. Saya turun dulu, saya nyari sinyal buat ngabarin orang rumah. Ya biasa telepon apa segala macam. Nah jam 10-nya itu kan ada kegiatan lagi tuh. Giliran saya ngasih materi waktu itu tentang kenegaraan. Nah jam 10 itu terjadi yang namanya kesurupan massal tuh di situ. Oke, awal mulanya gimana tuh? Jam 10 siang. Jam 10 tuh. Ya. Jadi kata teman saya yang waktu itu, saya tuh nelfon kamu tapi nggak pernah diangkat, emang nggak bisa gitu kan, memanggil nggak ada sinyal. Ya gimana orang, saya turun ke bawah cuman mau mau nyari nelfon doang sebentar ke orang rumah, terus naik lagi ke atas. Jadwal saya jam 10 saya naik ke Buper, karena dari tempat saya telepon untuk dapat sinyal ke lokasi Buper itu lumayan ada setengah jam, 45 menitan lah naik motor ke atas. Karena bener-bener terisolir banget tempatnya. Pas saya ke atas itu Buper udah kayak apa ya istilahnya, rame. Ada yang lari ke sana, ada yang lari ke sungai, siswanya itu. Pada gimana? Chaos lah. Chaos mas. 350 siswa, 80% lah. Boleh saya bilang 80% kesurupan semua. Waduh, coba. 80% berarti sekitar berapa tuh? 250, 270 siswa. Kesurupan mas, enggak satu orang. Itu gimana ngatasinya? Pas saya datang, saya standarin motor. Loh, kok begini? Saya pikir ada drama. Maksudnya ada materi yang ya biasa nangis-nangis gitu kan. Loh ini materinya siapa kan gitu, teman saya bukan. Perasaan gak ada materi begini deh gitu kan. Ketika saya masuk, akhirnya saya disamperin tuh sama teman saya. Udah cepetan buruan katanya. Loh kenapa ini? Itu pada kesurupan semua. Masya Allah. Jadi ada yang jadi harimau lah, ada yang jadi kuntilanak lah, apa segala macam, ketawa-ketawa. Ada yang nangis, histeris. Guru-gurunya bingung itu mas. Guru-gurunya bingung, semuanya di tenda. Jadi yang yang sekiranya
udah bahaya nih, kayak mau kan tebing tuh, sampai lari ke tebing, pada mau lari ke tebing tuh, dipaksa buat udah kamu sampai ada yang diikat di tenda, anak laki-laki tuh diikat di tenda saking brutalnya gitu kan. Nah ketika saya masuk jam 10, udah saya tenangin dulu satu-satu, karena memang ada teknik ruqyah untuk melepaskan yang kesurupan gitu ada. Kalau kesurupannya bukan karena sihir, bukan karena jin nasab atau jin keturunan, itu kan cuman jin ketempelannya. Itu lebih mudah. Nggak butuh bacaan ayat Quran panjang, nggak pakai titik on the spot, dibaca Bismillahi wallahu akbar juga beres gitu kan. Selesai, akhirnya dikumpulin tuh tengah lapangan semua. Saya ngomong pakai ini apa namanya, pakai toa gitu, pakai mic. Siapa yang pertama kali? Ditunjuklah satu anak. Saya panggil, namanya Intan. Bukan nama asli juga, Mas. Sini. Kamu tadi kenapa? Sambil nangis tuh, sambil lemes. Nggak tahu, Pak. Saya lihat Indri mukanya hancur. Itu teman satu kelompoknya. Teman yang semalam satu kelompok hacking sama Indri, itu dia nangis. Kenapa kamu? Saya lihat Indri kayak mukanya tuh hancur, kayak orang habis kecelakaan gitu kan. Iya. Ya ngeri lah gitu kan. Nah habis itu saya nggak tahu, kayak mau pingsan. Nah kata guru-guru pertama yang kesurupan tuh dia. Si Intan itu. Gara-gara ngelihat Indri yang mukanya hancur. Nah setelah itu kesurupan. Itu posisi lagi baris tuh Mas Jo. Lagi pengen kegiatan baris. Dia teriak, nyamber tuh, jedar, langsung. Posisi berdiri semua, kesurupan, kena. Crowded banget di situ tuh. Gila, ngeri itu dari satu. Iya, posisinya kan berdiri semua di tengah lapang gitu kan. Jadi si Intan itu ternyata ketika lagi baris begini, dia ngeliat ke sebelah kanan katanya. Jadi dia tuh pas saya tanya, ngelihat Indri tuh jalan mukanya hancur sambil nangis. Dia kan teriak, akhirnya histeris kan. Histeris. Jadi yang dirasakan sama si Intan itu, saya tuh kayak mau pingsan, tiba-tiba gelap aja. Nah kata guru lain, yang pertama kali kesurupan tuh dia katanya. Nah habis dari Intan baru nyamber. Sampai gurunya juga ada yang ikut kesurupan. Guru tuh? Ada. Waduh. Ada yang ikut kesurupan juga. Itu dari jam 8 pagi, setengah 8 pagi sampai jam 10 ya, lumayan itu. Sekian ratus siswa. Yang tadi tuh yang apa? Sesepuh Kuncen itu kewalahan dia. Malah maaf ya bakar menyan lah. Ini malah diomel-omelin gara-gara ini. Maksudnya kan bukan waktunya begini gitu loh. Udah beresin aja dulu, tenangin aja dulu gitu kan. Nanti kalau masalah apa ya kita bicarain di belakang. Itu nggak bisa ternyata. Si Kuncen itu juga nggak bisa. Nah akhirnya si Kuncen itu ngomong, kalau begini kalian harus pulang katanya. Disuruh pulang. Kan saya tahan dulu. Kela Pak, tar dulu. Kita masih kehilangan satu anak. Siapa katanya? Ada satu anak itu. Kalau Bapak bisa bantu saya. Dia lakukan ritual, nggak tahu ritual apa itu, di atas di depan pohon gede gitu kan. Pakai kemenyan, pakai ini. Maaf ya Mas ya, itu sebenarnya bertolak belakang dengan hati saya gitu. Nggak gini deh gitu. Maksudnya nggak begini caranya. Nah akhirnya setelah sholat duhur, kita sholat bareng, kita doain tuh bareng-bareng Indri, minta sama Allah gitu kan. Ya Allah, tolong tunjukkan Indri itu udah di mana gitu. Minta semuanya pada nangis. Saya yang mimpin doa saya gitu kan. Minta 1 jamnya baru ketemu Indrinya. Ketemunya di mana pertanyaannya? Jalan. Oh dia datang dengan kondisi lusuh, basah, nangis. Ini badannya kotor semua, tanah semua, sambil bawa tongkat. Pak, tolong ini Indri, sambil nangis. Dari ujung, dari salah satu sudut gitu kan. Jadi di belakang tenda itu ada kan nggak ada jalan sih sebenarnya situ Mas Jo, ada semak-semak aja. Jadi si Indri itu keluarnya dari belakang tenda siswa itu. Pas dibilang begitu, langsung disambut sama teman-temannya itu, nangis semua Mas. Indri kamu dari mana? Indri nangis. Indrinya bilang, kenapa kalian ninggalin saya? Loh, siapa yang ninggalin? Itu teman-teman satu kelompoknya kan.
Kenapa kalian ninggalin saya? Ninggalin gimana, orang kamu semalam ada. Saya tuh pisah kalian sampai di kelompok ketiga, di pos ketiga katanya. Sedangkan di pos 3 kan sampai pos 4, pos 5 kan Indri masih ada. Masih ada. Indrinya bilang pos 3 terakhir ditinggalin. Ditinggal. Berarti pos 4, pos 5 siapa tuh? Iya. Gitu. Akhirnya, kenapa kalian ninggalin saya, kata Indri. Siapa yang ninggalin? Kamu yang hilang, katanya. Hilang di mana? Orang kalian itu ketika di pos 3 saya panggil-panggil, tapi nggak ada yang noleh. Nggak ada yang noleh. Dipanggil. Jadi selesai materi kelompok 3 nih Mas Yo. Di pos 3 nih. Selesai. Kemudian kan jalan lagi nih. Sambil bawa senter kan. Ternyata Indri, yang dibicarakan oleh Indri, saya tuh manggil kalian. Maksudnya jangan tinggalin saya. Saya tuh lagi beresin tas sama sepatu. Tapi nggak ada yang nengok. Nggak ada yang nengok. Panitianya juga diem aja katanya, waktu itu kan masih nungguin. Tapi kan pengakuan dari teman-temannya di pos 4 ada Indri, di pos 5 ada Indri. Siapa dong berarti, kan kayak gitu ya. Terus waktu itu kamu kemana? Kita tuh nyariin kamu. Sampai gurunya juga nangis, Mas. Saya juga ikut nangis karena haru ya, senang gitu, alhamdulillah. Walaupun bentuknya seperti itu, maksudnya udah lusuh gitu kan. Kayak habis kemana kayak gitu. Habis kemana. Terus waktu itu kamu kemana, Indri? Ya saya nyusul temennya, maksudnya temen kelompoknya. Nah pas nyusul itu saya ketemu sama desa, maksudnya masuk ke sebuah desa malam. Saya tuh nyari temen, nggak ada yang ketemu Mas, katanya. Pak, nggak ada yang ketemu. Indri tuh nggak tahu masuk kemana. Sampai senternya masih bawa tas, daypack gitu kan, bawa. Jadi sekitar jam 2, jam 1 itu Indri tuh nemu desa. Kan dibantah sama gurunya. Desa mana? Orang di atas nggak ada desa. Jalur hiking mana ada desa? Beneran Pak, itu ada desa. Terus kamu ngapain? Ya kan Indri capek duduk dulu di situ. Jadi kayak ada rumah-rumah zaman dulu tuh Mas. Yang dari geribik. Geribik tahu masuk geribik ya? Apa tuh, anyaman bambu? Iya, anyaman bambu yang disusun-susun kayak gitu kan ya. Atasnya juga masih pakai daun. Indri tuh duduk dulu di situ, masih minum dia, masih bawa botol minum. Nah terus ngapain aja? Indri tuh ditanya-tanya sama orang situ. Kamu dari mana, katanya si orang itu yang nanya Indrinya tuh. Cuman orangnya tuh nggak pakai baju, maksudnya pakai kemben aja kayak orang zaman Jawa zaman dulu gitu kan. Kamu tuh dari mana Neng? Ngapain kesini? Katanya gitu. Ya kan Indrinya dijawab, saya tuh dari sekolahan ini Pak, mau nyari jalur hiking. Kenapa malah larinya ke sini? Kata orang gitunya tuh yang nanyain sama Indrinya. Kenapa kamu masuk ke sini? Ya nggak tahu, saya nyari teman-teman saya Pak, katanya. Si Indrinya tuh malamnya bilang kayak gitu. Ya udah kalau kayak gitu jalannya, nunjukin jalan sambil dia lewat sana, katanya. Jadi si Indri tuh nelusurin desa itu. Desanya kayak gimana Indri, katanya. Desanya tuh kayak jalannya cuma satu, jalan setapak, tapi kanan kirinya tuh rumahnya tuh banyak gitu kan. Indri tuh dipanggil katanya sama warga-warga situ. Dipanggil gimana? Neng mampir. Neng mampir. Tapi Indri nggak mau, Indri takut. Nah anehnya kan gini Mas Jo, kata si Indri jam 2 malam itu di situ terang Mas. Nggak ada lampu padahal. Terang ini dalam artian siang? Bukan, jadi kelihatan aja gitu. Seakan-akan lampunya banyak gitu. Iya, jadi tahu wajahnya atau orangnya. Indri lihat jam itu baru masih jam 2 malam. Indri tuh dipanggil-panggil katanya. Terus kenapa Indri nggak mau ke situ? Indri takut. Ya jalan aja, jalan terus nggak lama kok itu Indri tuh. Nah akhirnya sampai di ujung desa kan ada gapura zaman dulu. Indri tuh dikasih kayak pisau kecil sama bapak-bapak tua sepuh berjenggot putih, katanya. Neng, ini nanti dibawa sampai pulang. Barangkali di jalan ada harimau, bilangnya gitu. Harimau? Iya, ada harimau ataupun ada apa gitu yang mengancam kamu bisa, pisaunya kecil Mas Jo segini cuman. Nggak ada dokumentasi, udah lama banget sih itu. Kayak pisau Jawa zaman dulu lah, cuman kecil. Akhirnya Indri dimasukin lah ke daypacknya, ke tasnya itu. Pisau itu ya. Pisau masuk. Nah,
Setelah itu Indri kan keluar dari situ. Sempet nengok juga si Indri balik kanan. Masih ada desanya. Balik kanan tuh masih ada. Tapi setelah beberapa langkah agak jauh, pas puter balik kanan, itu kayak ada kabut yang nutupin. Kayak tirai gitu Mas Yo. Itu Indri yang bilang. Terus udah gak kelihatan lagi. Pas Indri jalan, jatuh Indri itu. Kesandung. Guling. Pas sadar udah pagi. Oke. Ya itu jam 1 siang Mas Jo. Ya kan kejadian itu Indri ketemunya kan setelah sholat duhur kan. Iya. Kita berdoa bareng-bareng. Kemudian Indri tersadar, jalan, kemudian baru ketemu sama buper kita. Nah ketika Indri sudah ketemu nih Mas Jo, kan dikasih minum dulu, dimandiin lah, maksudnya dibersihkan sambil dicerita-cerita. Indri katanya kamu tadi dikasih sesuatu sama bapak-bapak itu. Oh iya katanya, dikasih tahu ini. Nah ketika pisaunya dikeluarin, itu langsung ada yang kesurupan lagi tuh Mas Jo. Oh iya. Pisaunya tuh kayak apa sih gambarnya? Kayak apa ya? Kayak pisau belati kecil tapi kayu aja. Ini kayu tapi ada mata pisaunya. Seginilah. Dan pas Indri keluar tuh masih ada pisaunya? Masih ada di tasnya itu. Dikasih unjuk tuh. Dikasih unjuk di tasnya itu. Dikasih unjuk ketika di ngobrol dengan kita, dengan saya. Neng katanya kamu dikasih sesuatu. Iya Pak katanya. Mana? Dibuka, daypacknya dibuka, digeser-geser sedap. Ini. Nah ketika unjukin ke kita, ke saya dan teman-teman guru, ini itu ada 2 orang di sana. Surupan. Langsung buat surupan, reaksi. Ngejar. Kembalikan itu. Teriak lagi kan. Ketakutan lagi. Nah, setelah itu ditahan tuh. Berhubung di situ juga masih ada tadi siapa? Bapak Kuncen itu. Ditahan gitu kan. Tapi ya gimana nahannya begitu ya? Kalau maksudnya karena nggak enakan aja orang tua gitu kan. Ini adalah sesepuh sini, sambil itu masih kesurupan sambil dijelasin, ini sesepuh sini minta ini, nggak usah lah, langsung saya cut gitu kan, nggak usah lah, sini pisaunya sini, saya ambil, saya minta, kemudian saya ke 2 orang itu, ke yang kesurupan, saya ngomong pakai bahasa Sunda, hayang iya mau ini kan gitu, kalau mau ini oke, saya kasih, tapi sarannya kalian keluar, nggak boleh ada yang urusan di sini. Saya nggak mau ribut sama kalian. Nggak bisa katanya. Dia nggak terima. Karena apa? Karena pisau ini katanya, kata si 2 makhluk itu yang masuk ke dalam siswa kelas 2 SMA yang kesurupan, laki-laki gede-gede badannya. Dia udah ngambil pisau itu dari kampung kami. Si Indrinya. Jadi terus kan saya nanya, terus mau kalian apa? Ya udah nih saya kembalikan. Enggak, dianya juga harus ikut. Ngeri itu. Maksudnya si Indrinya juga harus ikut. Ketika dibilang begitu, Indrinya nangis Mas. Ya anak SMA masih umur seberapa gitu kan, terus dihadapkan dengan ketemu makhluk yang seperti itu. Kamu juga harus ikut, tanggung jawab katanya. Enggak, ini saya kasih aja nih, kamu pergi. Nggak mau. Oh, ya udah kalau gitu, sok pisau nggak akan saya kasih. Maunya gimana? Tantangin sekalian kayak gitu kan, biar hayo sekalian. Kata si bapak ini yang kuncinya, ulah gitu, jangan gitu, udah kasihin aja. Gimana Pak orang dianya nggak mau? Ayo kalau mau berantem sekalian gitu kan, karena saya kan belain si Indrinya ya, secara mental dia kena, psikisnya juga kena. Saya patahin tuh. Pisaunya dipatahin. Saya patahin sengaja. Hayang naon, so. Mau apa lagi? Tambah ngamuk itu. Wah, bahasa kasarnya keluar tuh. Wah, bahasa Sundanya bahasa kasar semua. Saya juga sempat diomelin sama si kakek-kakek tadi, si sesepuh itu. Ulah gitu kamu, nggak boleh gitu, harus sopan. Nggak usah. Kalau model begini nggak harus sopan. Saya pertama sudah ngasih apa istilahnya, udah ngasih baik-baik ya. Iya, mau nggak gitu. Silakan ambil. Ternyata dia juga mau, si Indrinya juga mau dibawa, ya nggak bisa gitu dong. Lu siapa ya kan, bahasa kitanya kan gitu. Enak aja lu siapa, orang tua bukan gitu kan. Oh ya udah. Akhirnya Pak, punten, minggir dulu. Saya minta air yang banyak di ember gitu kan. Dianya sambil kesurupan jadi macan tuh Mas Jo. Wow gitu. Saya minta air yang banyak, kemudian
saya bikin air ruqyah, ada istilah air ruqyah gitu kan. Air ruqyah itu dibikin dengan membacakan beberapa ayat-ayat ruqyah kayak Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, ayat kursi, kemudian juga Al-Baqarah, tapi tangan kita ditaruh di di airnya, di embernya gitu, sambil dibacain gitu kan. Selesai, saya ke sana, itu nggak langsung nggak kebanyakan tedeng aling-aling, saya tak siramin aja, Bismillah. Panas katanya, panas. Itu naon panas ya, sabodo teuing tak siram-siramin aja gitu kan. Bodo amat gitu kan, tak siram-siramin. Sok ayo, katanya mau berantem sekalian, tapi si Indrinya kan kena dia mentalnya. Kasian gitu kan. Tak siramin. Akhirnya kalau kalian masih ganggu di sini, udah sekalian yang paling kuatnya suruh ke sini lah. Yuk, gimana orang kita di sini mau kegiatan baik-baik, tapi malah diganggu sama ya model-model seperti itu, hanya cuman gara-gara pisau itu kan. Terus si Indri juga kan dikasih bener, bukan diambil nyolong gitu bukan kan. Nyolong, bener, dikasih. Terus saya balikin, ternyata nggak mau. Memang ya maaf ya, memang pengennya dia aja ngambil si Indri. Sebenarnya sih ya, ngasih pisau supaya dipegang sama Indri. Ketika Indrinya sudah mulai sadar gitu kan, diminta lagi, nggak mau. Sebenarnya dia pengen ngambil Indrinya, karena ternyata sebenarnya Indri juga ada warisan jin nasabnya. Jadi boleh dibilang kalau kata orang Jawa mah darahnya harum gitu. Makanya dimauin sama mereka. Jadi kayak seolah ada konspirasi apa gitu, bangsa jinnya gitu ngasih pisau, ya kan, ngasih. Pinter juga tekniknya. Itu mas. Jin di zaman sekarang masya Allah. Jadi ngasih pisau supaya si Indrinya ngebawa gitu kan, seolah-olah itu nyolong padahal mah dikasih. Ketika dibalikin nggak mau, si dianya juga harus ikut. Jadi ada faktor untuk neken gitu. Iya, karena kan lu ngambil ya gitu. Iya kan, dituduh nyolong gitu kan. Tapi harus ikut gua lu gitu. Saya kasihin baik-baik nggak mau. Ya udah, saya siramin aja sekalian gitu kan, saya mandiin gitu. Tapi ya dari situ akhirnya si bapak-bapak kunjan tadi nanya ke saya, sebenarnya kamu tuh siapa? Saya siapa gitu kan. Saya pelatih sini dari sekolah. Enggak mungkin katanya. Kamu bisa begitu, kamu siapa? Enggak, saya itu beneran cuman pelatih di sini. Tapi yang siapa-siapa itu si Indrinya. Dan ketika itu terjadi, maksudnya si Indri berinteraksi lah ya dengan hal-hal seperti itu, orang tuanya naik ke atas. Orang tuanya Indrinya datang. Orang tuanya datang nih. Iya. Nggak tahu kenapa itu kayaknya connect mas di rumah. Oh nggak dikasih tahu orang tuanya? Nggak ada, maksudnya sinyal nggak masuk, HP nggak ada kan. Tiba-tiba setelah sholat asar naik ke atas dari rumah tuh. Wah, marah-marah dia. Bisa begitu? Orang tuanya marah-marah. Kenapa dengan anak saya begini? Waktu itu saya lagi makan, yang ngeladenin itu pihak guru. Ini kenapa anak saya begini? Dijelasin kan begini-begini. Saya nggak terima, marah. Waduh, ribut apa lagi gitu kan. Pihak guru kan karena memang nggak ngerti ya, maksudnya nggak paham hal-hal kayak gitu. Saya makan, saya selesai, saya ngobrol. Pak, mohon maaf, bapak orang tuanya Indri. Iya, saya masih ngegas tuh Mas Jo. Iya. Diapakan anak saya bisa sampai kayak gini? Maaf Pak, saya mau tanya, yang ngasih tahu bapak tuh siapa? Nggak jawab mas. Jawab, bilangnya ada siapa? Maksudnya HP sinyal nggak masuk, impossible, nggak mungkin dong. Ada. Akhirnya saya bawa pinggir, Pak. Dah, daripada marah-marah, yuk kita ngopi bareng. Sebenarnya yang ngasih tahu bapak tuh siapa? Akhirnya tuh baru turun tuh tensinya. Yang tadinya marah-marah, tadi tuh saya ceritain kan, Indri tadinya begini. Nangis. Sebenarnya dari awal tuh saya tuh nggak ngizinin Indri untuk ikut kegiatan begini katanya. Ini yang ditakutkan. Kenapa? Karena si Indri itu punya kodam katanya. Kodam dari siapa? Dari orang tuanya, dari neneknya. Dari neneknya itu. Dan ternyata neneknya itu kan asli orang Jawa. Dulunya itu penari. Ini jauh nih ceritanya kemana-mana jadi. Iya oke. Dia penari, dia cantik, punya sosok praktisi spiritual juga. Nurunya ke siapa? Ke cucunya, ke si Indri. Ke Indri itu. Makanya Indri di rumah ya bisa dibilang indigo. Dia sering kelihatan, dia bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat gitu kan. Nah, kenapa Bapak bisa tahu? Karena malamnya saya dimimpiin.
suruh jemput si Indri. Bapaknya Indri ini Ya. mimpi. Akhirnya saya kasih tahu, sebenarnya Pak, semalam juga Indri itu hilang. Tuh kan bener, bilang gitu. Tuh kan bener. Jadi saya itu dimimpiin sama neneknya si Indri, tapi dari jalur ibu ya, bukan dari jalur bapaknya. Saya itu dimimpiin sama neneknya Indri untuk bawa pulang anak ini. Pasti terjadi apa-apa. Akhirnya paginya kan ke situ. Itu nyari tempat bumi perkemahan itu nggak ketemu. Maksudnya dia dari pagi tuh, Mas Jo. Dari pagi nyari buper yang yang ditempatin sama kita waktu itu nggak ketemu. Sempat lari ke sini nggak ada, sampai akhirnya asar baru ketemu tuh buper yang kita pakai. Jadi bapaknya Indri tuh muter-muter dulu dari pagi tuh. Emang sesusah itu nyarinya? Itu terpencil, Mas. Oke. Makanya nggak ada sinyal di sana. Kalau buper yang udah terkenal lah ya, maksudnya buper yang udah sering dipakai, pasti ada sinyal di Ada lah. Kalau itu memang jarang tahu. Karena memang kita kan memang pendidikannya semi militer ya. Karena nggak mau deket dengan warga. Karena memang supaya anak-anak itu mentalnya jadi terlatih. Akhirnya baru ketemu yang ini. Nah, siapa yang ngasih tahu? Tadi neneknya si Indri. Akhirnya saya ceritain semua, Indri tuh begini. Itu sambil nangis bapaknya. Akhirnya minta tolong. Ya udah Pak, kalau bisa tolong dilepasin yang kayak gitu-gitu. Saya kasihan sama anak saya. Dia tuh kalau di rumah tuh nggak pernah main sama tetangga, sama teman-temannya. Dia tuh cuma di kamar aja. Kalaupun di kamar dia kayak seolah punya teman sendiri, nggak makan. Jadi gimana Pak? Ya nanti di rumah diceritain. Selesai pulang, nyampe kegiatan selesai, kemah selesai, pulang di rumah kesurupan si Indrinya. Kesurupan si Indrinya, kesurupan neneknya. Marahin bapaknya, marahin ibunya. Kenapa ngasih izin si Indri buat ikut kegiatan kemah? Terus bapaknya nelpon saya, Mas Arif tolong ke rumah. Oh iya, saya ke rumah. Posisinya itu masih kesurupan, sambil nyinden. Nyinden sambil gitu. Matanya merem. Itu kesurupan neneknya katanya. Saya lihat gitu. Karena kan gini Mas, saya walaupun sebagai seorang peruqyah saya juga skeptis orangnya. Oke. Ini ya, maksudnya saya nggak latah gitu kan, nggak latah. Ada orang kesurupan, ini gara-gara jin, gara-gara setan, nggak. Saya nggak seperti itu. Jadi untuk mendiagnosa orang itu kesurupan beneran ataupun tidak, ada klasifikasinya tuh Mas. Maksudnya ada apa ya? Ada clue-nya. Oh ini orang cuman histeria doang. Ini orang cuman cari perhatian doang. Ini pura-pura. Oh ini kesurupan beneran. Nah ketika saya lihat si Indri, oh, ini kebeneran nih. Saya duduk kayak ngobrol. Apunten nggih, pakai bahasa Jawa gitu kan. Kurang lebih ibu siapa gitu. Sebutlah nama dia. Saya Nyai ini. Kalau saya sebut agak gimana gitu namanya. Saya Nyai ini. Terus kesini mau ngapain? Mau apa? Saya itu mau bawa anak ini. Bahasanya gitu, mau bawa. Loh kok bawa? Kenapa Bu dibawa? Karena orang tuanya gak bisa ngedidik dan menjaga dia. Waduh, gimana dong? Ya gimana ya? Akhirnya dalam hati, wah ini mah sama aja kayak yang waktu di kemah. Iya, yang 2 orang itu. Cuman kalau dikemahkan gara-gara pisau, dituduh nyolong pisau. Kalau ini gara-gara dituduh nggak bisa ngedidik dari orang tuanya ngejaga. Akhirnya waktu itu saya kalemin dulu tuh Mas Jo. Ngapunten Bu, nggak bisa begitu. Indri udah ada orang tuanya, kasihan. Nggak bisa nak. Orang tuanya nggak bisa ngedidik cucu saya. Ya wis, aku tak bawa. Saya bawa si Indri. Wah dari situ saya tarik tangannya itu si Indri langsung. Lagi nari gini kan sambil merem sambil ngomong gitu ngoceh. Saya tarik sini, saya gini kan jidatnya nih. Bismillah, baru sadar. Oke. Sadar. Indri bangun, istighfar. Astagfirullah. Nangis. Baru 2 menit ketawa lagi. Masuk lagi. Ketawa kesurupan lagi. Kuntilanak gitu. Ketawa kuntilanak gimana lah ya, khas gitu kan. Yang grogi, yang panik orang tuanya jelas. Ketawa. Mas itu anak saya kenapa lagi kayak gitu? Bentar Pak, bentar. Saya lagi mencoba untuk apa ya istilahnya ngeriset dulu nih, menanyakan dulu.
pasti tetap begitu bahasanya. Tegowo yongge. Saya bawa. Oh nggak bisa. Langsung to the point. Pak, Bu, maaf nih, Bapak dan Ibu dulu ketika mbahnya ini masih ada, pernah dititipin sesuatu nggak? Ataupun benda-benda pusaka ada. Nah, itu namanya jin asap tuh kalau begitu tuh Mas Jo. Jin asap tuh jin keturunan dari leluhurnya, dari neneknya, dari kakek buyutnya. Diunjukkanlah akhirnya sesuatu, batu sih, batu akik segini warna merah. Oh jadi itu yang awal-awal masuk ke perkemahan ditanyain ini bawa sesuatu nih gitu. Ya ternyata itu batu warna merah. Dan ternyata batu itu titipan dari neneknya si Indri. Dianggap pusaka lah ya, maksudnya dianggap bertuah gitu, bisa memberikan manfaat. Tolong Bu diambilin. Udah diambilin, masuk ke kamar. Ini Mas Arif batunya. Saya minta air lagi dong. Pak punten Pak, minta air. Untuk apa? Ambilin aja dulu. Itu posisi Indrinya masih ketawa-tawa itu Mas Jo. Maksudnya masih nggak sadar gitu kan, masih ngoceh-ngoceh. Tak gowo yondo, tak gowo gitu kan. Akhirnya minta saya bikin air yang banyak tuh, bacain ayat, kemudian saya cemplungin batunya, plung, ke dalam ember waktu itu. Teriak-teriak dia, teriak-teriak kesakitan. Opo kue, kowe jahat, kowe nah nggak ada cerita, kowe jahat, kowe apa? Saya ambil minta palu, saya pecahin, ceprat. Batunya pecah. Akhirnya waktu itu Indri baru lepas. Jadi sebenarnya gini Mas Jo. Keluarga itu dulunya neneknya penari ronggeng. Ya. Jadi penari waktu zaman itu kebanyakan memiliki hal-hal yang dianggap magis, supranatural, supaya bisa menggait pemikat lah ya. Iya pemikat waktu itu. Termasuk batu itu. Nah kemudian sebelum neneknya Indri meninggal dititipin sama ibunya. Tapi ibunya nggak mau jadi penari. Karena memang ya ibunya waktu itu nggak minat aja. Karena kan kesannya penari itu kan ya gimana, maaf lah ya. Kemudian sampai turunlah ke Indri. Jadi nasab itu turunnya ke cucunya. Kalau ibunya Indri dia nggak indigo Mas Jo. Dia normal biasa aja. Nah akhirnya indigo itu ataupun ya bisa dibilang bisa melihat bangsa jin dan sebagainya, jatuhnya tuh ke Indrinya sampai dia nyinden sendiri di kamar. Padahal nggak ada yang ngajarin, tapi dia bisa nyinden bahasa Jawa. Jawanya Jawa zaman dulu pula. Bahkan ibunya juga nggak ngerti. Kamu belajar dari mana? Indri nggak tahu. Dia bilangnya gitu doang. Kemudian suka senandung apa namanya? Kayak lagu-lagu Jawa zaman dulu gitu kan. Padahal ibunya juga nggak bisa. Nah ternyata ketika ditelusuri memang ada ikatan dari jenazah neneknya si Indri. Nah pada waktu itu ya sekalian aja saya kasih tahu, Pak, Bu, sebenarnya yang bikin Indri selama ini gara-gara kejadian kemah itu akhirnya kebuka semua kan. Ya gara-garanya tadi batu kecil itu yang diwariskan dari neneknya si Indri ternyata memberikan pengaruh buruk. Kok pengaruh buruk Mas? Iyalah. Indigo itu adalah penyakit. Saya bilang kayak gitu. Kenapa dibilang penyakit? Karena anak orang yang indigo dia bisa melihat hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kan nggak lucu Mas Jo kalau misalkan kita lagi nulis terus tiba-tiba yang indigo ini di kelasnya lihat pocong 6 gitu sambil joget-joget kan nggak lucu ya. Nah Indri tuh mengalami hal kayak gitu. Makanya dia nggak pernah mau main sama temennya. Jadi ini ya kayak kesannya terkucil gitu ya. Betul Mas Jo. Dia jadi kayak apa ya, nggak ditemenin aja. Iya kayak orang lihat aneh nih. Betul, anak gitu kan. Aneh nih anak nih kenapa gitu kan. Nah akhirnya dari situ kemudian setelah 1 minggunya normal kok. Udah normal. Dia mau main lagi. Setelah dipecahin perang. Iya dipecahin. Tapi tetap apa namanya secara ibadah apa saya kasih pengertian. Bu habis ini tolong dijaga ibadahnya begini gini kasih tahu si Indrinya. Ya Mas insya Allah saya jaga gitu kan. Nah terakhir si Indri sekarang kan udah kuliah. Kemarin kan sebelum saya kesini tuh saya ngobrol dulu sama anaknya. Cerita kamu yang dulu saya angkat boleh nggak? Mau angkat dia gimana maksudnya? Katanya Pak mau saya ngobrol sama di channelnya Prasojo Muhammad, saya mau angkat kamu.
boleh nggak? Boleh tapi jangan nama asli katanya gitu. Boleh beneran boleh, iya katanya nggak apa-apa. Pas Arif yang ngangkat boleh tapi jangan nama asli. Ibu juga nanti disamarin namanya. Kalau nama ibu kamu saya nggak pakai, kamunya aja. Jadi nama sekolah, nama kemah, nama si anaknya itu boleh diceritain tapi nggak pakai nama asli. Dan nama Indri itu bukan nama asli. Nama aslinya gitu bukan. Makanya boleh diceritain. Sampai sekarang gimana? Udah nggak pernah lihat-lihat kayak gitu lagi katanya. Oh udah inilah. Udah normal sih. Itu kuncinya cuma batunya tuh di pecahin aja. Tapi gitu kan kalau nggak lewat kegiatan kemah nggak tahu. Bener. Dan mungkin gara-gara playing victim dari jinnya tadi gitu kan, udah mau dituduh nyuri, giliran dibalikin nggak mau minta yang si Indrinya kan, jinnya playing victim. Menarik juga jin bisa playing victim kayak manusia. Cuman sekarang kayak gitu maksudnya ngeri. Nah yang penasaran juga tadi gimana sih cara bedain orang kesurupan pura-pura sama orang kesurupan beneran tuh? Gini, kalau kesurupan tuh sebenarnya ada 4 sih. Yang pertama itu kesurupan gara-gara histeria. Histeria itu gampangnya gini Mas Jo. Tiap orang itu punya batas limiter stres, tingkat stres masing-masing di otaknya. Tiap orang itu beda-beda. Jadi ada batas limit gitu kan. Nah, mungkin Mas Jo pernah lihat orang kesurupan massal di sekolah. Lihat kondisinya adalah ketika sedang ingin ngadepin ujian nasional, pasti seperti stres itu kan. Tuh ya. Stres numpuk, tugas banyak, tuntutan nilai tinggi. Triggernya sederhana. Ada salah satu yang teriak-teriak, yang lain melihat, itu limiternya terpecah akhirnya di kepala. Akhirnya dia histeria juga, teriak-teriak tantrum lah gitu kan. Tapi itu bukan karena setan Mas Jo. Bukan, karena memang psikisnya tertekan. Nah, cirinya seperti apa? Dia cuma teriak-teriak aja. Teriak-teriak, nangis, udah cuman itu. Cara ngobatinya gimana? Sederhana, dievakuasi. Jangan sampai ngelihat temennya yang lagi teriak-teriak lagi. Jadi kalau di sekolahan ada kesurupan massal, dipisahin aja tuh, satu dibawa ke UKS, kayak satu dibawa ke ruangan mana, kayak sambil diademin, kasih minum, beres itu. Itu yang pertama, histeria. Kemudian yang kedua, kesurupan gara-gara penyakit mental, maaf, kayak ODGJ. Nah, orang-orang yang karena ODGJ itu biasanya awalnya dari psikosomatis, anxiety, bipolar, akhirnya nyampe ke PTSD gitu. Tahapannya itu maaf mungkin kayak orang-orang yang ODGJ di jalan-jalan, mereka punya kehidupan sendiri di sini, di otaknya gitu. Makanya kan ada yang sebagai saya Ultraman gitu. Oke. Aduh, saya adalah pembawa agama baru. Ada kayak gitu-gitu. Dan ketika orang itu teriak-teriak ataupun berontak frontal, itu sebenarnya bukan kesurupan, tapi dia sedang melakukan drama lakon di dalam otaknya sendiri. Padahal ODGJ ya maksudnya. ODGJ itu tingkatannya udah PTSD. Biasanya korban bukan korban sih, orang-orang yang baru selesai perang. Kalau zaman dulu PTSD itu tentara-tentara ketika selesai perang dunia kedua, itu kan maaf ya banyak melihat tembakan bom, pembunuhan trauma lah ya. Ketika trauma itu tidak diobati, itu bisa larinya ke PTSD dan itu teriak-teriak. Oh kadang kan karena teringat kayak, iya. Bahkan sekilas aja tuh bisa memicu. Trigger ya, bisa ke trigger. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini yang kesurupan gara-gara jin. Nah, kalau kesurupan gara-gara jin itu biasanya pengalaman saya, karena saya belajar nguruqyah itu dari 2016 Mas Jo. Sampai sekarang alhamdulillah banyak pengalaman dan akhirnya bisa mengklasifikasikan. Nah, orang yang kesurupan gara-gara jin itu yang pertama biasanya ototnya kencang semua, badannya kencang. Kaku, suaranya berubah, tatapannya berubah dan dia bergerak. Oh, bergerak. Yes. Entah maaf ya jadi harimau kayak atau jadi apa kucing atau jadi ular, tapi ototnya kenceng, tatapan matanya pun tajam. Tapi kalau orang yang pura-pura, misalkan Mas Joni pura-pura kesurupan, saya liatin matanya pasti buang tatapan gitu, buang muka gitu, dan nggak berani natap. Tapi kalau orang yang kesurupan gara-gara jin, ketika ditatap matanya dia akan tatap balik dan lebih tajam. Oh, biasanya begitu. Nah, 1, 2, 3. Nah, yang keempat nih kesurupan gara-gara duit nih. Hah? Kesurupan duit apaan tuh? Iya, yang di konten-konten gitu kan.
nanti kamu kesurupan ya, saya masukin jin terus kesurupan. Nah itu kesurupan gara-gara duit. Settingan. Bukan saya ngomong. Itu kesurupan gara-gara duit. Banyak. Itu banyak lah ya begitu Mas. Iya. Kurang lebih begitu. Ada 4. Ya 4 lah ya, satu juga termasuk yang tadi. Terus kenapa Mas Syarif belajar ruqyah? 2016 waktu itu sebenarnya saya dulu juga praktisi supranatural. 2016, sebelum 2016 saya tuh tukang ngambilin benda-benda gaib zaman dulu. Tapi bukan dari amalan ya, tapi mungkin Mas Jo pernah dengar cakra, tenaga dalam. Saya dulu praktisi itu, reiki, cakra dulu seperti itu. Dan 2014 saya menikah. 2015 Allah kasih ujian, spread gitu kan. 2016 direstar semua sama Allah. Alhamdulillahnya saya ketemu sama orang-orang yang mau ngajarin saya Islam yang benar. Kemudian yang kedua, beliau juga praktisi ruqyah. Salah satu ustadz di saya di Indramayu, beliau juga salah satu praktisi ruqyah. Jadi ngajarin agamanya itu jalurnya dari lewat ruqyah dulu. Dari situ dulu, alhamdulillah. Kemudian di 2017 nanganin keluarga sendiri. 2018 mulai memperbaiki kehidupan dan mulai berani untuk nanganin kasus-kasus orang lain gitu. Sampai sekarang alhamdulillah. Tapi kenapa ruqyah? Karena menurut saya pribadi ruqyah itu medan dakwah yang paling cepat. Oke. Kenapa? Karena jujur saya nggak bisa ngomong di depan masjid di atas mimbar, saya nggak bisa. Ceramah itu nggak bisa ya. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu, saya nggak bisa. Oke. Tapi kalau ada orang kesurupan kemudian datang, maaf ya, bawa sesajen, saya langsung tantangin itu. Kalau memang kamu bisa makan sesajen ini, saya sembah kamu. Saya sering ngomong sama jin kayak gitu. Maksudnya bukan untuk riya ya, bukan untuk apa istilahnya, untuk sombong, tapi itu sebagai dakwah saya ke yang nonton. Ini loh sebenarnya bangsa jin tuh nggak bisa apa-apa. Yang penting keimanan kita kuat. Waktu itu pernah saya nanganin orang yang kesurupan Ratu Kidul, Mas Jo. Waduh. Ya, Nyi Blorong gitu kan. Gimana tuh ya? Itu kan terkenal lumayan kuat gitu kan. Waktu 2020 zaman Covid. Itu kan biasanya ada istilahnya, ini agak sensitif sih, tapi nggak apa-apa lah saya bicarain. Ada pesta laut. Harus tiap tahun kan harusnya ada di daerah-daerah tertentu. Ketika tahun 2020-2021 itu kan zaman pandemi tuh. Jangankan pesta laut istilahnya, pesta sendiri di rumah aja nggak boleh kan? Iya, pesta laut kan ngundang banyak kegiatan, ada sandiwara, ada tontonan gitu kan. Itu jelas kan nggak boleh. Kalau di rumah sendiri party. Pesta. Jadi waktu itu di tahun 2021 masih PPKM waktu itu, dia ada salah satu orang kesurupan itu ngamuk. Kenapa tidak ada kegiatan pesta laut untuk menghormati rezeki yang sudah diberikan oleh Nyi Blorong? Kesurupan di situ. Dan waktu itu saya lagi main ke temen di salah satu tempat lah ya, di daerah yang kekuasaan Nyi Blorong, mungkin Mas Jo tahu ya, di daerah situ. Ada perempuan sih kesurupan, ngamuk kayak gitu. Kenapa tidak ada persembahan? Kan memang tiap tahun tuh harusnya ada. Jadi adat dan tradisi gitu kan. Ngamuk di situ. Kebetulan saya lagi nongkrong, lagi ngopi-ngopi, rame. Pri, tuh ada apa tuh? Di lapangan kan. Ada yang kesurupan ibu-ibu. Tak pikir, alah paling drama, berantem sama suami gitu kan. Ternyata beneran Mas Jo. Jadi di daerah situ kalau ada orang kesurupan ataupun apa, langsung rame kayak tontonan gitu. Sampai maaf ya, orang jualan mainan tuh dadak banyak di pinggir-pinggir itu kan. Wah, ini kok begini gitu desanya. Akhirnya saya ke situ. Sesepuh desa situ bilang, "Nggih Nyai, nanti kita persiapkan." Persiapkan gimana? Orang ini aja main tuh ngumpet-ngumpet dari polisi kan, waktu itu nggak boleh keluar dari daerah. Akhirnya sudah, saya maju ke depan, saya tantangin kan. Siapa lu? Saya ngomongnya gini aja Mas Jo, nggak ngomong siapanya, enggak, siapa lu? Serius, siapa lu? Dia ngeliat kayak gini, kamu nggak usah tahu siapa saya menguasai seluruh lautan. Sebentar, lu Kementerian Laut? Serius saya ngomong kayak gitu Mas Jo. Lu kementerian kayak gitu kan?
datengin jerik gini. Kamu jangan macam-macam sama saya. Enggak, saya cuma mau satu macam aja. Kamu siapa? Terus maunya apa? Desa ini tidak memberikan tanda kutip ya persembahan. Karena kan di pesta laut itu ada persembahan ya. Ada kepala kerbau yang dilarung gitu kan, ada sesajen. Kenapa tahun ini tidak dikasih waktu itu? Jangankan buat ngasih lu. Saya ngomongnya gini, jangankan buat ngasih lu, orang buat main aja susah. Saya ngomong kayak gitu Mas. Jadi orang-orang yang di sekitar itu sengaja saya ngomong begitu supaya ternyata jin tuh supaya mereka nggak takut. Bisa digituin ya gitu kan ternyata. Ya terus maunya gimana? Pokoknya tahun sekarang harus ada, nggak ada duitnya. Tak bilang gitu aja, tak pentok-pentokin gitu bahasa. Nggak ada duitnya. Lo kira murah bikin gituan nggak habis 200 juta? Kan bilang gitu. Nggak ada duitnya. Kalau nggak ada, saya akan hancurkan desa ini. Nggak usah nanti, sekarang saya tungguin. Tantangin gitu Mas. Sok. Mana? Bawa teman-teman kamu sih sok sekarang. Itu yang di belakang sesepuh desa. Itu sih temennya siapa? Katanya orang mana? Kan saya bukan orang situ ya. Itu siapa? Katanya saya, itu siapa? Kata teman saya, udah biarin gitu. Dia juga nanti bisa. Sok, nggak usah nanti. Sekarang saya tungguin. Sok kalau bisa gulung desa ini sama ombak. Sekarang saya tungguin aja. Dia begini tangannya. Suruh kayak seolah-olah manggil temennya. Mana? Saya tantangin gitu Mas. Nah terus saya balik badan, saya ngomong ke orang-orang desa itu, Bapak Ibu, jadi kayak orang jualan obat. Bapak Ibu lihat, selama ini yang Bapak Ibu persembahkan kepala kerbaunya, yang Bapak Ibu persembahkan sesajennya untuk makhluk seperti ini, ternyata dia nggak bisa. Kayak telanjangin di situ Mas. Warga di situ melihat aneh, mikir. Ini siapa nih bocah gitu kan, tahu-tahu begini. Terus saya balik badan lagi, udah belum, masih begini. Tunggu kamu sekarang. Tunggu, enggak mau sekarang, saya tungguin. Ayo mana? Akhirnya ada 10-15 menit lama. Tetap gini, bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar. Langsung jatuh, sadar. Terus dikasih minum, duduk. Dia biasa orang habis kesurupan capek, pegel gitu. Saya balik kanan, Bapak Ibu, nanti tahun depan nggak usah bikin acara begituan. Percuma, kan sumbangannya itu 200 juta memasuk Mas Jo. Daripada maaf ya buat acara seperti itu, mending disedekahkan untuk anak yatim, lebih bermanfaat gitu kan. Saya balik kanan ngobrol. Nih Pak, ternyata mereka itu cuman bisa ngegertak doang. Tahun depan nggak usah bikin. Kalau kesurupan lagi, bilang seperti itu, nggak ada duitnya. Kalau ada yang kesurupan lagi, telepon saya video call, saya mau ngobrol sama jinnya, tetap gitu-gituin aja Mas. Jadi medan dakwah paling cepat buat saya untuk menghantam kesyirikan, supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu. Ruqyah lebih tepat sih kalau menurut saya pribadi. Tapi bukan berarti saya sombong tapi supaya orang itu tahu. Bagi dilakuin depan ininya kan, depan orang yang percaya banget awalnya, terus digituin kayak. Dan akhirnya tahun depan nggak ada Mas. Nggak dibikin itu, beneran nggak dibikin. Saya tahu Mas. Bro gimana? Nggak ada, katanya aman kan tahun sekarang. Yang ada sunatan masalah aja di masjid biasa. Itu nggak masalah gitu. Kan ngeri kalau terus-terusan dilanjutkan. Jadi salah satu alasan saya untuk lebih concern di ruqyah itu salah satunya sih itu Mas. Oke. Mungkin gitu. Cakep. Oke Mas Syarif, ini menarik banget. Sebenarnya pengen ngobrol banyak nih soal dunia ini, cuma boleh. Mungkin lain waktu kali siap, kita ngobrol-ngobrol lagi Mas Syarif ya. Ini juga maaf kalau banyak bahasa saya yang agak sompral gitu. Memang saya begini orangnya gitu. Nanti datang sompral. Siapa? Itu yang ngasih pisau. Enggak apa-apa, saya ngajakin ngopi podcast bareng. Saya tanya kamu dari kampung mana gitu. Oke Mas Syarif, makasih banyak nih udah jauh-jauh mampir ke sini ke Jakarta. Siap, sama-sama Mas Jo. Kapan-kapan kita, kalau saya mampir ke Cirebon, kita ngopi lah ya. Siap, saya punya tempat enak di Cirebon. Cakep. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini supaya kalian ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo sama Mas Syarif. Sampai ketemu di tiba-tiba selanjutnya.